Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ruhul Rantisyaksi dengan NIM 60900122075. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kaitan Android dengan perkembangan teknologi dan implementasinya. Nah, terlebih dahulu kita perlu tahu mengenai definisi dari Android itu sendiri. Jadi, menurut sejarah bahwa Android merupakan robot yang dibuat menyerupai manusia, baik secara tampilan maupun tingkah laku. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, dari kata and yang berarti laki-laki dan akhiran eidos yang berarti spesies atau menyerupai. Sedangkan menurut istilah, Android adalah operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet. Android juga menjadi salah satu sistem operasi mobile yang paling populer di dunia dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Salah satu kontribusinya yaitu kemampuan untuk memperluas dan mengintegrasikan berbagai teknologi dan layanan baru dan dalam platform mobile. Android memiliki sistem pengembangan aplikasi terbuka dan mudah digunakan, yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi baru dengan cepat dan mudah. Selain itu, Android juga terus mengembangkan kemampuan untuk mendukung teknologi baru seperti AI, VR, dan AR. Hal ini juga membuka peluang untuk pengembangan aplikasi baru yang inovatif dan memperkaya pengalaman pengguna Android. Nah, itulah definisi dari Android itu sendiri. Kemudian, perkembangan teknologi dan implementasi dari Android akan dijelaskan pada materi berikutnya. Saya ingin menjelaskan implementasi Android. Implementasi Android juga memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi. Android telah memberikan akses ke teknologi mobile yang lebih terjangkau dan memungkinkan lebih banyak orang untuk terhubung dengan teknologi. Android telah digunakan dalam berbagai perangkat non-seluler seperti TV pintar, speaker pintar, dan perangkat wearable, memperluas pengaruhnya dalam industri teknologi. Selain itu, Android juga membuka peluang penting pengembang aplikasi dari bisnis baru. Misalnya, Google Play Store memungkinkan pengembang untuk menjual dan mendistribusikan aplikasi mereka secara global, sementara Google AdMode memberikan sumber pendapatan melalui iklan dalam aplikasi. Dengan demikian, Android telah memainkan peran penting dalam pengembangan teknologi mobile dan memberikan akses ke teknologi yang lebih banyak orang. Implementasi Android juga telah membuka peluang baru dalam industri teknologi dan membuka peluang bagi pengembang dan bisnis baru memanfaatkan platform mobile yang populer ini. Adapun untuk langkah-langkahnya, yang pertama, mempelajari bahasa program Java atau Kotlin. Dua, mempelajari konsep dasar pengembang aplikasi Android, termasuk komponen-komponen siklus hidup aplikasi. Yang ketiga, mempelajari penggunaan Android Studio seperti IDEA, Integrated Development in Environments yang dirancang khusus untuk pengembang aplikasi Android. Merencanakan dan merancang antarmuka pengguna UI UX design dan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan kegunaan aplikasi. 5. Membangun komponen-komponen aplikasi seperti activity, fragment, layanan, service, penyimpanan data, dan lain-lain. Arsitektur sistem operasi Android itu framework 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 aplikasi Android ini adalah set komponen yang digunakan oleh aplikasi Android. Framework ini menyediakan layanan seperti manajemen jaringan, manajemen daya baterai, manajemen notifikasi, dan manajemen tampilan.
Framework aplikasi Android juga menyediakan antarmuka program aplikasi atau API untuk mengakses fitur sistem seperti kamera, Bluetooth, dan GPS. Framework yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi Android adalah antara lain 1. Android SDK atau sistem operasi framework yang digunakan dalam framework yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi Android antara lain 1. Android SDK atau Software Development Kit. SDK adalah kumpulan alat pengembangan perangkat lunak yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi Android. SDK termasuk emulator, dokumentasi API, dan alat pengembangan lainnya. 2. Android Jetpack. Jetpack adalah kumpulan komponen arsitektur yang dirancang untuk membantu pengembangan aplikasi Android, termasuk manajemen siklus hidup, manajemen UI, manajemen data, dan banyak lagi. 3. RxJava. RxJava adalah pustaka reaktivitas yang membantu dalam manajemen aliran data dan membuat kode yang lebih bersih dan mudah dibaca. 4. Retroid. Retroid adalah pustaka HTTP client yang membantu dalam mengakses API web dan mengambil data dari sumber eksternal. 5. Dagger. Dagger adalah pustaka injeksi ketergantungan yang membantu dalam mengelola objek yang bergantung pada objek lain. 6. Firebase. Firebase adalah platform pengembangan aplikasi seluler dari Google. Platform ini menyediakan berbagai layanan seperti database real-time, autentifikasi, analitik, dan banyak lagi. Dalam pengembangan aplikasi Android, penggunaan framework dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas kode. Namun penting untuk memilih framework yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan keahlian pengembang. Sekian. Baik, poin selanjutnya ada aplikasi. Aplikasi ini adalah bagian dari arsitektur sistem operasi yang terlihat oleh pengguna akhir, dan aplikasi Android terdiri dari aktivitas, layanan, penerima siaran, dan penyedia konten. Setiap aplikasi disosialisasi dari aplikasi lainnya dan berjalan dalam lingkungan virtual yang disebut Dalvik Virtual Machine. Aplikasi Android ditulis dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dan dapat diunduh dan diinstal dari Google Play Store atau toko aplikasi lainnya. Selanjutnya ada kernel Linux. Kernel Linux ini adalah bagian inti dari sistem operasi Android. Kernel Linux menyediakan layanan seperti manajemen memori, manajemen proses, manajemen file system, dan manajemen jaringan. Kernel Linux juga bertanggung jawab untuk mengatur akses perangkat keras dan menjaga keamanan sistem. Kemudahan dan keunggulan sistem operasi pada Android. Yang pertama yaitu ketersediaan aplikasi. Android memiliki lebih dari 3 juta aplikasi yang tersedia di Google Play Store, sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua yaitu customization. Android memungkinkan pengguna untuk melakukan kustomisasi tampilan dan fungsi perangkat mereka. Pengguna dapat membawa wallpaper, tema, bahkan launcher untuk membuat tampilan perangkat mereka lebih menarik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu integrasi Google. Android dibuat oleh Google, sehingga ada integrasi yang kuat antara perangkat Android dan layanan Google seperti Google Maps, Gmail, dan Google Drive. Yang keempat yaitu synchronization.
Android memungkinkan sinkronisasi data dengan mudah antara perangkat Android dan akun Google pengguna. Ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengakses data mereka dari perangkat lain seperti tablet atau laptop. Yang kelima yaitu multitasking. Android memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi pada saat yang sama sehingga pengguna dapat melakukan beberapa tugas dengan lebih efisien. Yang keenam yaitu harga terjangkau. Perangkat Android tersedia dalam berbagai pilihan harga mulai dari yang sangat terjangkau hingga yang lebih mahal. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memilih perangkat yang sesuai dengan anggaran mereka. Yang ketujuh yaitu open source. Android adalah sistem operasi open source yang berarti bahwa pengembang dapat mengakses kode sumbernya dan mengembangkan aplikasi dan fitur baru untuk sistem operasi tersebut. Yang terakhir yaitu kompatibilitas. Android kompatibel dengan banyak perangkat termasuk smartphone, tablet, dan smartwatch sehingga pengguna dapat dengan mudah beralih antara perangkat yang berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari Android. Yang pertama itu ada kerentanan keamanan. Maksudnya yaitu Android diketahui lebih rentan terhadap serangan virus dan malware dibandingkan sistem operasi mobile lainnya. Yang kedua itu ada fragmentasi. Maksudnya itu karena Android digunakan oleh berbagai merek ponsel dan tablet, maka terdapat banyak varian Android yang berbeda-beda. Hal ini bisa membuat pengembangan aplikasi dan pembaruan sistem menjadi sulit dan memakan waktu. Yang ketiga itu ada keterbatasan baterai, yang maksudnya yaitu meskipun sudah ada upaya untuk mengoptimalkan daya baterai pada perangkat Android, namun masih terdapat banyak masalah terkait daya tahan baterai yang kurang baik. Selanjutnya itu yang keempat ada penanganan memori. Maksudnya itu beberapa perangkat Android sering mengalami masalah terkait pengelolaan memori, terutama jika penggunaannya sudah cukup lama dan penuh dengan aplikasi atau data yang besar. Yang terakhir itu ada ketergantungan pada vendor. Maksudnya itu dalam beberapa kasus vendor perangkat Android dapat mengambil kendali atas perangkat tersebut dan menghambat pembaruan sistem atau pengembangan aplikasi.